Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi khaliqina wa khaliqikum wa khaliqis samawati wal ardi wa kulli syai'. Alhamdulillah, Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu. Man minhum mubtada'una wa ilaihi marji'una wa masiruna. Daripada Allah kita datang dan juga kepada Allah kita akan kembali. Wa tasharakna wa iyyakum fi qada'i hayatin ala dhahril ardi min hadzal jinsil mukarram jins Bani Adam. Dan kita memiliki persamaan bahwasanya kita melalui fase kehidupan kita di muka bumi ini sebagai bagian daripada umat manusia, sebuah ras yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu wahidin minna marra fi takwini jasadihi hadzal hadir al'an bainana marhalatin nutfah thumma al-'alaqah thumma al-mudghah. Setiap kita yang hadir di sini melalui proses daripada ciptaan yang diciptakan oleh Allah kepada kita adalah bermula daripada air mani, kemudian kepada darah, kemudian menjadi segumpal daging. Wa ba'da al-mudghah tahawwala jasaduhu ila haykalin 'azmi thumma kusiyat al-'idham lahman thumma nufikha ar-ruh fa kana shay'an akhar. Dan setelah gumpalan daging maka menjadi berbentuk sebuah tubuh yang di dalamnya ada tulang, kemudian diliput dengan daging dan kulit di luarnya, dan jadilah manusia yang ditiupkan di dalamnya ruh. ثم خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد. Lalu kemudian lahir daripada perut ibunya, tidak mengetahui apapun yang sedang terjadi kepadanya. Allah kasih kepada dia pandangan, Allah kasih kepada dia hati, Allah kasih kepada dia pendengaran. هذه المراحل التي مررنا بها كلنا ومر بها آباؤنا من قبل من رتبها واختار أن تكون على هذا الوضع وهذا المثال وهذا المنوال. Ini adalah fase-fase yang setiap orang dari kita melalui fase-fase tersebut. Maka kita berpikir, siapa gerangan yang mengatur fase-fase ini secara berurutan hingga semua kita pasti akan melaluinya. وبعد أن جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة جعل لنا مرحلة طفولة خارجة عن حد التكليف ثم جعل لنا مرحلة شباب ثم جعل لنا مرحلة كهولة ثم جعل مرحلة شيبة وهرم. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan kepada kita di masa kecil pendengaran, penglihatan dan juga hati, berubah kita menjadi makhluk yang menjadi remaja dan memiliki kekuatan. Lalu setelah kita kuat, akan proses itu kembali kepada masa tua, di mana masa itu kita kembali menjadi lemah, dan ini adalah proses yang akan dilalui oleh manusia. ومنا من يخرج من الدنيا في أيام الطفولة ومنا في أيام الشباب ومنا في أيام الكهولة ومنا في أيام الشيبة. Dan di antara orang tersebut yang mengalami masa kanak-kanak, masa dewasa, masa usia matang dan usia tua tersebut, di antara mereka ada yang baru usia kanak-kanak sudah meninggalkan dunia ini, habis umurnya. Ada di antara mereka yang sampai usia dewasa meninggalnya. Ada yang meninggalnya pada usia tanggung, ada lagi yang meninggalnya pada usia lanjut dan sepuh. من الذي رتب كل ذلك ومضينا عليه من أيام أبينا آدم إلى أيامنا هذه لم يتغير شيء من هذا الترتيب. Siapa yang mengatur dan menyusun sedemikian rupa tadi daripada proses yang ditentukan tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, tidak ada yang berubah daripada ketentuan yang ditentukan oleh Allah pada ketentuannya pada ciptaan manusia itu. أين تقدمات الإنسان وتطوره على مدار القرون لما لم تمس هذه الأشياء الأصيلة الثابتة؟ Di mana gerangan kemajuan berfikir manusia yang berjalan berabad-abad, kenapa mereka tidak sampai kepada pertanyaan siapa gerangan yang mengatur fase-fase yang dilalui oleh manusia ini tatkala mereka hidup di dunia? إذن فحقيقة ما يقبل التغير والتطور
هو الوسائل والأسباب والآلات التي يقضي بها الإنسان شيئا من الأغراض في الحياة الدنيا. Kalau kita ingin mengetahui tentang kemajuan, itu adalah kemajuan pada alat, pada teknologi, pada hal-hal yang boleh dijadikan sebagai sebab untuk manusia memerlukan kepada sebab itu, tapi tidak ada satu kemajuan yang boleh merubah ketentuan qada dan qadarnya Allah pada ciptaan manusia pada fasa-fasa yang disebutkan tadi. وكل هذه الآلات التي تقبل التغيرات والتطورات مستفيدة ومنتفعة وقائم تطورها على تكوين الأرض بهذه الصورة، وجعل الشمس والقمر من فوقنا، وجعل السماء من فوقنا، وعلى ما رتب الخالق من نزول الأمطار ومن تجاذبات وتفاعلات للماديات بما رتبه هو سبحانه وتعالى. Dan daripada semua alat-alat yang menjadi ukuran kemodernan seseorang dan kemajuan suatu negeri dan suatu bangsa tersebut, tidak yang kita pakai untuk daripada keperluan duniawi kita. Tidakkah mereka berpikir akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alat berupa matahari, bulan, bumi, perputarannya, angin, pergerakannya, yang dari itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, musim-musim yang berbeda-beda, turunnya hujan ataupun kemarau, dan siapa gerangan yang mengatur itu semua melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. ولم يتزل الهيئة أن الإنسان يبصر بعينين ويسمع بأذنين ويتكلم بشفتين من عهد آدم إلى اليوم. Dan kalau kita melihat bagaimana hebatnya daripada ciptaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kemajuan yang ada di zaman ini, daripada dulu sampai sekarang manusia itu memandang dengan kedua matanya, mendengar dengan kedua telinganya. Siapa yang boleh membuat seperti itu daripada kemajuan yang ada zaman ini? ولا يملك في تطوره هذا الإنسان وتقدمه أن يحول العينين من الوجه وتوسطهما الأنف ويكونان تحت الجبهة إلى موضع آخر يكون إبصار الإنسان منه إما إلى خلف وإما إلى جنب وإما إلى إصبع. لا يملك أن يفعل شيء من ذلك. Dan sungguh sehebat apapun manusia, tidak dapat mereka untuk memodernkan, mengupgrade dirinya, melihat bukan lagi dari mata lagi, melihat dari jari ataupun melihat dari telinga ataupun memindahkan daripada alat penglihatan tersebut, maka mereka tidak bisa memajukan apa-apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. يمكنه أن يبتكر دواء للعين واستعمالا للنظارات أو العدسات وما إلى ذلك، لكن أن يحول العين إلى غير موضعها لا يستطيع ذلك، وهو فيما يبتكره له حدود محدودة ليس هو الذي حددها، وتنتهي إلى حد لا يستطيع أن يفعل فيه شيء، فيعمى الذي كان بصير تحت أيدي كبار أطباء العالم بقدرة الذي يهب السمع والبصر. Dengan kemajuan yang boleh dicapai oleh manusia, hanya boleh mengobati mata kalau sakit atau telinga, boleh mencari obat atau membuat obat. Itu pun juga pembuatan obat itu dibatasi dengan batasan yang Allah Subhanahu wa taala membatasinya, sehingga manusia tidak boleh melepasi batasan tersebut. Kadang-kadang orang itu dokter mengobati mata untuk sembuh, ternyata tidak sembuh, boleh menjadi buta ataupun gagal dalam memberikan obat. Itu adalah batasan kemampuan yang ada pada manusia yang tidak boleh membuat apa-apa kepada mata, seperti memindahkan mata daripada di depan wajahnya dipindah ke belakang. Tidak mungkin manusia akan boleh berbuat seperti itu. وكان ذلك ما أشار الخالق إليه من قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Dan itulah yang telah diisyaratkan oleh Sang Pencipta Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam firman Allah, kami telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya bentuk. إذن فيجب أن نعلم
أن تطوراتنا وتغيراتنا يجب أن يكون لها مجال معين وأن هناك ثوابت يجب أن تثبت. Dengan demikian kita mesti memahami dan meyakini bahwa kemajuan-kemajuan, kemodernan-kemodernan memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat melepasinya, dan di situ ada perkara-perkara hal-hal yang prinsip yang ianya adalah mesti tetap menjadi prinsip yang dipegang. ذكرنا هذه الأمثلة في جسم الإنسان، ولكن وراء جسم الإنسان للإنسان قيم وللإنسان سلوك، فلا بد أن تكون فيه ثوابت ما يمكن أن تتغير بتغير الزمان، ولها بعد ذلك متغيرات وتطورات. Kami menyebutkan ini tentang dan memberikan contoh pada tubuh manusia. Tetapi manusia bukan sekedar tubuh, ada perangai, ada sifat, ada akhlak, ada perbuatan yang dia lakukan. Maka dalam itu semua pun juga sebagaimana di dalam tubuh ada hal-hal yang mendasar, yang mana itu nggak bisa berubah, mau semodern apapun ya mata ya tetap tempatnya di situ. Yang melihat, mendengar tetap dari telinga, melihat tetap dari mata. Nggak bisa diubah itu semuanya. Maka dalam perangai manusia pun juga ada hal-hal yang mendasar yang tidak bisa diubah dengan dalih atas nama kemajuan atau modernisasi. طوعت نفس قابيل ابن آدم مباشرة له أن يقتل أخاه هابيل بدوافع كانت عنده وتفاعلات نفسية استجاب لها فوقع في هذه الجريمة. وهذه الجريمة من تلك الأيام إلى اليوم لا تزال جريمة. فإذا وجدنا إنسان معنا يدعو إلى قتل النفوس من غير جرم ومن غير حق، أن تقول هذا تحول إلى فضيلة، نقول لا يمكن أن يقبل ذلك أصلا. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa hawa nafsunya Qabil memaksa kepada Qabil untuk membunuh Habil. Maka dilakukan tindakan pembunuhan itu oleh Qabil terhadap Habil. Sejarah pembunuhan ini menjadi dosa kepadanya hingga ke hari ini, tetap ianya adalah menjadi satu perbuatan dosa. Tidak mungkin di zaman ini kalau ada orang yang dia mengajak kepada pembunuhan atau menyetujui akan berlakunya pembunuhan, lalu akan bertukar pembunuhan itu daripada perbuatan dosa dan berubah menjadi perbuatan yang tidak berdosa. Itu tidak mungkin. كان عند إقدامه على القتل يتخيل في نفسه أنه يتوصل بذلك إلى تحقيق غرض وإلى حصول أشياء يحبها، ولكن الواقع أنه لم يحصل شيء من ذلك. Dahulu waktu kedua putra Nabi Adam yang pembunuhnya itu adalah Qabil, waktu dia akan membunuh saudaranya, di dalam benak dia dengan membunuh saudaranya dia akan meraih obsesinya. Apa yang dia inginkan pasti akan tercapai. Sehingga itulah yang memacu dia untuk melakukan pembunuhan terhadap saudaranya demi mencapai apa yang dia inginkan dan dia kejar. Akan tetapi ternyata apa yang dia lakukan itu nggak membuat dia berhasil untuk meraih obsesinya. إذن فقد تخيل للإنسان نفسه أنه بعمل معين وتصرف معين يصل إلى غرض مقصود ويكون ذلك خيال محض. Oleh sebab itu kadang-kadang manusia ini dipengaruhi oleh khayalannya, oleh fikirannya sendiri untuk mencapai kepada sesuatu apa saja yang menjadi ambisinya. Ternyata pada hakikatnya apa yang difikirkan dan diambisikan hanya sekedar khayalan yang tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang diinginkan daripada ambisi tersebut. والذي حصل أنه تعب في الحياة الدنيا ثم لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان عليه مثل إثمها وعقابها لأنه أول من سن القتل. Dan apa yang didapat oleh Qabil sang pembunuh tersebut, obsesinya dia tidak raih, dan yang dia dapat adalah kesusahan dan derita sepanjang hidupnya. Dan setelah itu semua tidak terjadi pembunuhan di muka bumi sampai hari kiamat, melainkan Qabil dia turut menanggung dosanya pula, sebab dia yang mencontohkan kepada umat manusia cara membunuh. إذن في بعض رغبات الإنسان إن تمادى معها وخضع لها تؤدي به إلى شر وضر وهلاك. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kadang-kadang keinginan manusia itu
kalau tidak dikawal, tidak dikontrol, kadang-kadang boleh membawa kepada diri manusia itu sendiri kepada kebinasaan terhadap dirinya karena semata-mata ingin memenuhi keinginannya. فما الميزان الصحيح ليميز الإنسان أن هذه الرغبات نافعة له ومفيدة وأن هذه ضارة عليه؟ Apa gerangan neraca yang benar, yang dengan neraca tersebut seorang manusia dia bisa mengukur kalau suatu hal itu memberikan manfaat atau hal lain memberikan bahaya. Bagaimana cara kita menilai dan mengukurnya dengan neraca yang benar? مباشرة أعطى الله الإنسان سمعا وبصرا وعقلا وإدراكا وأنزل له منهجا من عنده افعل كذا ولا تفعل كذا. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alat kepada manusia, yaitu pandangan, penglihatan, dan akal untuk memahami apa yang diperintah oleh Allah kepadanya. Buat ini, jangan buat ini. وبحسن استعمال العقل والسمع والبصر يهتدي الإنسان إلى ما يضره وما لا يضره مع نورانية وحي خالقه وتعاليمه. Bersama dengan menggunakan secara bijak dan baik akal, pandangan mata, dan pendengaran, dan bersama itu semua dengan ta'lim dan didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan mengetahui apa yang baik baginya dan apa yang buruk. وكان من رحمة الله أن لم يبخل على عباده بهذا المنهاج، فبأول ما خرج آدم إلى الأرض أعطاه الله المنهاج وقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dan bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ini, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alat-alat untuk memahami seperti mata, penglihatan, dan juga akal fikiran untuk memahami. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan dan panduan yang bagi mereka mengikuti bimbingan dan panduannya Allah, petunjuknya Allah, maka dia tidak akan mungkin sesat. ثم لم يزل يبعث رسولا بعد رسول ونبيا بعد نبي حتى ختمهم بنبيكم الذي شرفكم الله به محمد بن عبد الله. Dan juga untuk memberikan neraca yang benar ini Allah Ta'ala mengutus nabi demi nabi. Setelah datangnya satu rasul, datang rasul yang lain, datang nabi yang lain, hingga ditutup dengan nabi dan rasul yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia. فبعث رحمة للعالمين. Beliau diutus oleh Allah dengan membawa rahmat kepada seluruh alam. من آمن به واتبعه رحمة له في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يتبعه فهو رحمة له معجلة عسى أن ينقذ نفسه قبل أن يصير إلى العذاب في الآخرة. Barang siapa yang beriman kepada sang nabi dan mengikutinya, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah dunia dan akhirat dan keberuntungan. Barang siapa yang tidak mengikuti dan tidak beriman kepada sang nabi, maka rahmat baginya di dunia dengan diberikan penundaan dan kesempatan. Mungkin kelak dia akan beriman dan akan bertaubat dan akan mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dikembalikan ke akhirat. لأنه حمل منهجا يحرم الظلم والاعتداء وأخذ حق الغير ويكرم الإنسان ويحرم احتقار المخلوقات بغير حق. Karena baginda Rasulullah itu diutus dengan membawa metodologi untuk melarang berbuat kezaliman, melarang menodai kehormatan orang lain, bahkan mengajak kepada manusia untuk saling hormat menghormati dan menegakkan keadilan dan juga kebaikan. Wa amara bi husnil jiwar wa da'a ila al-'afwi was-safh. فلم يكن نظام أحسن لتعايش بني الإنسان على مختلف أفكارهم من مثل هذا النظام. Dan ajaran Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bertetangga dengan baik, hidup bersama-sama bermasyarakat harmonis dengan baik, dan juga diajarkan juga untuk memberikan maaf, memaklumi dan memaafkan dan tidak banyak menuntut kepada orang lain. Dan betapa indahnya ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. وتحمل في سبيل تبليغ الناس هذا الأمر من الله تعالى مشاقا كثيرة وعدد حاولوا قتله وأمسك بهم في آخر نقطة للتصرف في القتل
ثم دعا لهم وكان سببا لهدايتهم وكان يستطيع أن يتصرف فيهم بقتل أو حبس ولم يفعل شيئا من ذلك. Di dalam menjalankan dakwah ini, baginda Rasulullah berhadapan dengan macam-macam dugaan, rintangan, dan juga tantangan yang dilalui begitu berat oleh baginda Rasulullah, sehingga ada yang ingin membunuh kepada Nabi. Bahkan ada yang berusaha untuk mendekati sedekat-dekatnya dengan segala cara untuk membantai Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sikap beliau kepada mereka ini masih menyikapi dengan rahmah dan mendoakan kepada mereka, kepada Allah untuk mereka supaya mendapatkan hidayah, dan banyak daripada mereka yang mendapatkan hidayah disebabkan oleh karena doa Nabi tanpa membalasnya, tanpa menghukumnya, tanpa memenjarakannya, atau tanpa pun membalas dengan pembunuhan kepada mereka. يقول فضالة من قريش ترقبت فرصة لأقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأعددت سيفي ومشيت خلفه في الطواف في عام الفتح ليخلو وحده فأضربه من خلفه وبينما أنا قريب منه أهم بضربه وقف والتفت إلي. Berkata Fudalah yang berasal dari Quraisy bahwasanya ketika Rasulullah masuk ke kota Mekkah membawa kemenangan dan kemerdekaan bagi kota Mekkah tersebut, maka beliau Fudalah ini dia sudah menyiapkan pedang yang sudah dia asah, dan dia berpura-pura mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pedang di balik bajunya, dengan belati di balik bajunya, untuk mencari kesempatan menghabisi dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang. وقال ماذا تحدث به نفسك يا فضالة؟ قلت لا شيء كنت أذكر الله. Nabi menoleh ke belakang kepada Fudalah dan bertanya, wahai Fudalah, apa yang kamu simpan dalam hatimu? Apa yang kamu bicarakan dalam hatimu sendiri? Maka dia dengan grogi dan mengatakan, tak ada, aku hanya berzikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. فتبسم صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدري. Maka Nabi hanya tersenyum menghadapi kebohongan dan niat buruk Fudalah. Tersenyum dan mendekat memegang dadanya Fudalah, menyentuhkan telapak tangan suci Nabi Muhammad ke dadanya Fudalah. قال ودع الله تعالى لي. Dan baginda Rasulullah mendoakan saya sambil memegang dada saya. فوالله ما رفع يده إلا وقد خرج الكفر وظلماته والحقد من قلبي وصار أحب الناس إليه. Dan sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari dada saya, melainkan telah hilang, telah luntur kekafiran, kegelapan, dan niat buruk dari dalam hati saya, dan Nabi Muhammad menjadi orang yang paling saya cintai. وخرج مؤمنا قويا يتهيأ لدخول الجنة. Sehingga beliau menjadi seorang beriman yang sebenar-benarnya iman, sehingga bersedia untuk masuk syurga. مر على امرأة كان يغازلها ويخرج في الكلام معها أيام الجاهلية قبل إسلامه. قالت له هلم إلى الحديث. قال لا، هذا كان قبل أن أسلم، أما اليوم آمنت بمحمد فأنا أتكلم معك كلاما صحيحا ليس فيه نية فساد ولا ضر ولا شر، أنا مسلم تبع محمد. Fudalah sebelum Islamnya itu dia dekat dengan para wanita-wanita, bergaul dengan mereka tanpa batasan yang benar sebelum Islamnya. Begitu dia sudah masuk Islam dan Islam kuat di dalam hatinya, saat dia pulang, maka wanita-wanita yang dulu kawan-kawannya dia itu mengajak, ayo sini bermain, bercanda bersama kita. Maka dia bilang, itu dulu, sekarang aku telah mengenal Nabi Muhammad SAW, maka harus ada batasan. ودعا أهل الطائف للإسلام فرموه بالحجارة وصفوا له صبيانهم وسفهاءهم يرمونه وهو يمشي بينهم يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوا الدم من رجليه وليس معه إلا زيد بن حارثة حتى خرج من الطائف صلى الله عليه وسلم. Di antara tantangan yang dilalui yang sangat berat oleh Nabi Muhammad SAW, beliau pergi ke Taif untuk berdakwah, akan tetapi mendapatkan penolakan yang begitu dahsyat sehingga berbaris dalam dua saf
untuk melempari Nabi sepanjang Nabi berjalan keluar daripada Taif. Golongan orang-orang Taif, kanak-kanak yang remaja, melempari Nabi sambil mengikuti Nabi berjalan, dilempari sampailah Nabi keluar ke kawasan wilayah Taif itu untuk berhenti untuk dilempar. فأرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال. Maka Allah Ta'ala utus kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril, dan bersama malaikat Jibril ada malaikat lain yang ditugaskan untuk menjaga gunung. وقال ملك الجبال إن الله سمع رد قومك عليك وما قالوا فإن أحببت أن آخذ هذا الجبل وهذا الجبل فأطبقه عليهم فعلته فقال لا ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. Dua malaikat penjaga gunung itu mengatakan dan menawarkan kepada baginda Rasulullah, kalau kamu mahu, kami akan angkat dua gunung ini dan kami jatuhkan dua gunung ini kepada penduduk Taif yang melempari kamu, yang menghalau kamu, yang mengusir kamu, dan kami binasakan dengan kami jatuhkan dua gunung kepada mereka. Nabi menjawab, jangan, tetapi aku mengharapkan keturunan mereka itu yang boleh membawa dan memperjuangkan agama ini. قال له ملك الجبال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم. Maka malaikat gunung tersebut berkata, sungguh benar, maha benar Allah yang menampakkan engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. هؤلاء الذين آذوا فكر في أولادهم الذين سيأتون. Mereka yang mengacau dan mengganggu, menyakiti Nabi dan melempari Nabi, itu dipikirkan oleh Nabi sampai kepada zuriyahnya dipikirkan. قد يكون بينك وبين صديقك وصاحبك محبة فما تفكر في أولاده، وإن فكرت في الأولاد الموجودين ربما بعض الشيء، وأما أولاد سيأتون ما تفكر في هذا وأنت تحبه، وهذا مع أعدائه ويفكر في من سيولد من الأولاد. Kita terkadang bersama teman kita kita baik kepada dia, sayang kepada dia, tapi belum tentu kepada anaknya. Kita memiliki hubungan baik atau sayang kepada anaknya. Pun kalaupun kita sayang, ya sayang kepada anaknya yang ada, bukan anak yang baru nanti akan dilahirkan. Akan tetapi Nabi Muhammad terhadap orang yang memusuhinya, dipikirkan kebaikan mereka oleh Nabi Muhammad. Bahkan keturunan mereka yang belum dilahirkan pun dipikirkan rahmatnya Allah untuk mereka oleh Nabi Muhammad SAW. ولما قتل المشركون 70 من أصحابه ومثلوا بهم وشجوا جبينه وجرحوا وجنتيه وشقوا شفته وكسروا رباعيته، قال بعض الصحابة ادعوا الله عليهم يا رسول الله، فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. Dalam satu peperangan di mana sahabat Nabi 70 orang syahid dalam peperangan itu, lalu kemudian jasad mereka itu dilukai tubuh badannya satu demi satu oleh orang-orang musyrik, dan mereka pun ketika memerangi kepada Nabi, jasad Nabi terluka pada dahinya, kedua tulang pipi beliau pun terluka, bibirnya terluka, giginya pun juga terlepas, patah, giginya pun patah atau terlepas. Kemudian setelah itu semua yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW, mereka sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada mereka ini supaya dibinasakan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, tidak, justru aku mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Allah. وجاءه يوما رجل كان منافقا فأدركه الله بالإيمان في قلبه، وجاء إلى النبي قال يا رسول الله الإسلام والإيمان ها هنا، أشار إلى لسانه، والكفر والنفاق ها هنا، وأشار إلى قلبه، فاستغفر لي، فاستغفر له رسول الله. Ada seseorang yang mana orang ini dikenal orang yang munafik. Dia datang kepada Nabi Muhammad begitu menyesali perbuatannya, dan dia bilang kepada Nabi Muhammad secara vulgar, terang-terangan. Dia bilang, ya Rasulullah, iman saya itu di sini di mulut. Adapun di dalam hati saya adalah kebencian dan kekafiran. Maka tolonglah doakan saya, mohonkan ampunan Allah untuk saya biar saya berubah. Maka segera Nabi Muhammad mengangkat kedua tangannya mendoakan orang tersebut dan memohonkan ampunan Allah bagi orang itu. ثم قال له يا رسول الله كان معي عدد اجتمعنا وإياهم ضدك وضد ما جئت به، هل أدلك عليهم؟ قال لا، بل من جاءنا منهم كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن لم يجي فأمرهم إلى الله وحسابهم على الله.
Lelaki tadi mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dahulu kami ini ada beberapa orang yang bersama dengan mereka memusuhi, memerangi dan menyakiti kepada kamu. Mahukah saat ini aku tunjukkan kepada kamu tentang keberadaan mereka? Kata baginda Rasulullah, jangan. Yang datang daripada mereka kami terima dan kami doakan semoga Allah ampunkan kepada mereka. Yang tidak datang kepada kami untuk beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengurus kepada mereka. فما أجمل من هديه في حسن تعايش الناس مع بعضهم. Sungguh alangkah indah metodenya Rasulullah yang mengajarkan kepada umat manusia cara hidup berdampingan dan keharmonisan antara mereka satu sama lain. لما أسر الأسرى من غزوة بدر أوصى الصحابة بالأسرى خيرا فكانوا يخصونهم بأحسن الطعام يعطونه للأسرى وهم يأكلون دونه. Cara Nabi mengajarkan kebaikan dalam berinteraksi dengan semua orang dalam satu peperangan, ketika dalam peperangan Badar, ketika kaum muslimin berhasil menawan beberapa tawanan, Nabi berpesan kepada kaum muslimin, berbuatlah kamu ihsan kepada tawanan-tawanan kamu. Maka mereka kaum muslimin yang menerima arahan daripada Rasulullah untuk berbuat baik, hatta kepada tawanan yang awalnya memerangi kepada mereka, kalau memberikan makanan tawanan itu lebih baik daripada makanan yang dimakan oleh orang yang menawan daripada sahabat Nabi. ومروا أمامه بجنازة يهودي فبكى صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابه كيف تبكي يا رسول الله هذا يهودي؟ قال نفس تفلتت علي إلى النار فأنا أبكي على هذا. Sekali Nabi Muhammad menyaksikan di hadapan beliau itu ada jenazah Yahudi yang digotong menuju pemakaman. Maka Nabi melihat hal tersebut, Nabi menangis, berdiri dan menangis. Maka dia bilang, ya Rasulullah, engkau menangisi jenazahnya Yahudi. Maka Nabi mengatakan, ini adalah sebuah jiwa yang gagal untuk aku selamatkan. Kata Nabi Muhammad SAW, itu yang membuat aku menangis. وكان بعض أولاد اليهودي يأتي إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم ويتردد عليه ثم مرض ذلك الشاب. Ada seorang anak daripada keluarga Yahudi yang sering datang kadang-kadang ke rumah Rasulullah SAW dan dilihat oleh baginda Rasulullah, sering dilihat, sehingga satu hari ketika anak itu sakit maka diziarahi oleh baginda Rasulullah walaupun dia seorang Yahudi. جاء النبي يعوده إلى بيت أبيه ثم عرض عليه الإسلام قال قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. فنظر الولد في وجه أبيه قال له أطع أبا القاسم فنطق بالشهادة ومات. فخرج النبي فرحان يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Nabi Muhammad menjenguk anak Yahudi yang sakit, dijenguk ke rumahnya, ke rumah ayahnya. Kemudian Nabi Muhammad melihat ini anak sudah sakit keras akan meninggal, maka Nabi Muhammad berdakwah kepada beliau, anak yang selalu membantu di rumahnya Nabi Muhammad. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku menjadi saksimu besok di hari kiamat kalau engkau telah masuk Islam. Maka anak tersebut kepingin, dia meminta persetujuan ayahnya, menatap kepada ayahnya memohon persetujuan. Maka sang ayah menghormati keinginan anak tersebut dan berkata, wahai anakku, turuti perkataan Abul Qasim. Maka anak itu bergembira dan mengucap kalimat la ilaha illallah, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian tak lama wafat di hadapan Nabi Muhammad. Nabi keluar dari rumah Yahudi tersebut yang anaknya baru saja meninggal dalam keadaan Islam. Nabi tersenyum, bergembira, berbahagia dan berdoa, alhamdulillah yang menyelamatkan anak tersebut dengan hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. إذا هذه رحمته باليهودي الذي أصحابه يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم فكيف رحمته بمن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Kalau tadi itu adalah gambaran betapa kasih sayangnya Nabi kepada orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi, sampai sedemikian rupa kasih sayangnya, kira-kira agaknya kasih sayangnya Nabi kepada orang yang beriman kepadanya dan sayang kepadanya bagaimana? فاسمعوا حقيقة من رحمته. Maka dengarlah sebuah hakikat dari rahmatnya. قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. Beliau bersabda, kehidupan saya membawa kebaikan bagi kamu dan setelah kewafatan saya juga memberi kebaikan kepada kamu. قالوا حياتك خير لنا فكيف مماتك. Iya, wahai Rasulullah, hidupmu baik untuk kami. Tapi kalau engkau meninggal, kebaikan apa untuk kami dengan matinya engkau? قال حياتي خير لكم أشرع لكم الشرائع وأسن لكم السنن.
Beliau mengatakan kehidupan saya itu membawa kebaikan kepada kamu disebabkan saya datang membawa hukum hakam, membawa syariat untuk dijelaskan kepada kamu. ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Adapun matiku baik untuk kalian, sebab setelah aku wafat meninggal dunia, amalan-amalan yang kalian lakukan disampaikan laporannya kepadaku. Manakala aku dapati laporannya baik, bagus amalan kalian, maka aku bersyukur kepada Allah, bersukacita. Namun apabila aku dapati laporan amalan kalian lain daripada yang baik, tidak baik daripada amalan kalian, maka aku mendoakan kalian, memohonkan ampunan Allah bagi kalian. حتى في قبره وهو يستغفر لنا. Sehingga hatta di alam kuburnya beliau itu mendoakan pengampunan kepada Allah untuk kita. الليلة ليلة اثنين ويوم الاثنين يوم تعرض فيه أعمال الأمة على نبيها صلى الله عليه وسلم. Ini malam adalah malam Senin, dan Senin itu adalah hari di mana amalan umat disampaikan laporannya kepada Nabi Muhammad. وسيعرض عليه هذا الجمع وما دار فيه. Dan apa yang kita adakan majelis pada hari ini pastinya akan disodorkan kepada beliau. وكل صاحب خير منا في قلبه أو في عمله سيفرح منه ويحمد الله تعالى. Dan setiap kebaikan yang datang dari kita, walaupun itu berupa niat, yang apa yang ada di dalam hati kita ataupun perbuatan, itulah yang akan menggembirakan hati Nabi Muhammad pada hari Senin ini. وكل مذنب منا ومقصر سيستغفر له. Dan setiap orang daripada kita yang dia kurang dalam beramal atau mungkin tergelincir kepada dosa, dia pasti akan memintakan ampun kepada Allah untuk dia. وهو ينتظرنا أن نرد على حوضه المورود يوم القيامة. Beliau sedang menunggu kita hingga kita hari kiamat datang ke telaganya Rasulullah, menghadap dan melihat senyumnya Nabi Muhammad. ومن ورد على حوضه دخل الجنة معه. Siapa orang yang dia datang ke telaganya Nabi, pasti dia akan masuk ke dalam surga. وتخلد فيها في النعيم العظيم. Dan dia akan hidup abadi di dalam surga dengan kenikmatan yang agung. فهل يترك مثل هذا ويضيع ويسيب مقابل شهوة من الشهوات أو شيء حقير؟ Adakah anugerah yang begitu besar dan mulia tadi diabaikan, diketepikan, ditinggalkan karena hanya ingin memenuhi kehendak syahwat dan hawa nafsu yang hina? وقد جعل الله لنا المثال أمام أعيننا نرى أطفالنا قد يحبون شيئا يضرهم فإن لم ينتبه العقال منهم طعنوا أنفسهم أو فقعوا أعينهم أو حرقوا أنفسهم لأنهم يرغبون في شيء فيه ضرهم. Dan kita, orang yang berakal di antara kita, ketika melihat anaknya yang dia kasihi, kanak-kanak balita yang dia kasihi bermain dengan sesuatu yang bisa membahayakan anak tersebut, kita khawatir akan melukai matanya, melukai tangannya, ataupun juga membakar dirinya dengan hal-hal yang berbahaya, maka kita pasti akan mencegah mereka karena kita sayang dan cinta kepada mereka. فبالعقل وحسن استعماله والسمع والبصر نتنور بنور الله ورسوله فنترك ما يضرنا في دنيانا وآخرتنا. Maka dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, pandangan, telinga, pendengaran dan juga pemahaman, maka hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya semua itu untuk meninggalkan apa saja yang boleh mengundang kemudaratan dan bahaya kepada diri kita sendiri. أنا فرح بلقائي معكم لأنكم أفراد من أمته. Sungguh saya malam hari ini sangat bergembira berjumpa dengan kalian, yang mana kalian, setiap individu kalian adalah bagian dari umat kekasih kita Nabi Muhammad. ويهمه شانكم. Dan beliau sangat mengambil berat penting akan perihal kamu semua. Ya Rasulullah mengambil berat terhadap kamu semua. وإذا وجد بيننا تآخي ومحبة وإرشاد إلى الخير فرح بذلك. Apabila beliau menemukan di antara kita persaudaraan, kemudian juga kasih sayang satu sama lain, dan juga tolong menolong dalam kebaikan, tidak diragukan Nabi gembira dengan berita itu dari فهو kita. أحرص علينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. Beliau sangat mengasihi dan mengambil berat kepada kita semua, lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada orang tua kita terhadap kita. وأنا أرجو فرحه فلذلك فرحت بلقائكم والجلوس معكم. Dan saya karena memikirkan Nabi akan bergembira, itu yang menyebabkan saya gembira sekali duduk bersama kalian malam hari ini. وسامحونا على الإطالة واجمعنا الله وإياكم في كل مقام كريم.
Saya mohon maaf kalau panjang dalam berbicara, dan saya memohon kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di tempat yang mulia. وكل واحد منكم يمكن أن يسر قلب هذا النبي ويدرك سعادة الدنيا والآخرة من خلال عمله الذي هو فيه ومن خلال مكانه الذي هو فيه بنصيب من تقوى الله تعالى وفعل ما يحبه الله. Dan setiap individu dari kalian bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad, bisa meraih keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tetap dalam posisi pekerjaan dia sekarang, di dalam kondisi dia sekarang itu, dia bisa meraih kebahagiaan Rasulullah, menggembirakan hati Nabi Muhammad dan meraih keberuntungan dari Allah taala dengan mengambil sedikit bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan yang dia lakukan. ولأن يهدي الله بك واحدا خير لك من حمر النعم. Dengan Allah menjadikan kamu sebab hidayah bagi seorang, itu adalah lebih baik pada diri kamu daripada mendapatkan seisi dunia ini onta merah. والله يجعل كل واحد منكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر. Semoga Allah Ta'ala jadikan setiap individu dari kalian sebagai kunci-kunci yang membuka kebaikan dan yang menutup pintu-pintu keburukan. فأروا الله من قلوبكم نيات يحبها فمن نوى نية حسنة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. Tunjukkanlah oleh kamu semua kepada Allah daripada niat-niat yang baik dalam hati kamu sendiri. Dengan kamu memiliki niat yang baik satu, Allah akan bukakan pintu-pintu, 70 pintu daripada taufik Allah kepada kamu. يا من أكرمتنا بالاجتماع هنا أكرمنا بالاجتماع على حوض نبيك يوم القيامة. Ya Allah yang telah memuliakan kami hingga dapat berkumpul pada malam hari ini di tempat ini, muliakanlah kami semua yang hadir agar dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad di telaganya kelak di akhirat, ya Allah. Marhaban ya Habib, marhaban ya Habib, ahlan wa sahlan. أنا هذا من الممثل من إندونيسيا. أنا بعد من الممثل من إندونيسيا، وأنا كذلك عندي الولد الآن يدرس في تريم، هذا سنتين هناك. دعوتكم، أنا أريد ولدي يدخل إلى دار المصطفى يا حبيب، دعوتكم يا حبيب. حبيب apa katanya? Dia adalah apa namanya memiliki anak di di Tarim, sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempatnya Al Habib Umar. Masya Allah. Oh gitu Pak Ang? Ya. Oh gitu Man. Dahin di Ma'had Al-Idrus ya Habib. Habib, saya bahasa Indonesia aja deh. Nah iya gitu. Ya. Kita nggak ngerti Pak Ang. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti. Ya Habib, kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umrah, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umrah kami merasa seperti malaikat. Tapi 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan setelah itu rasanya malaikat itu hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini, ini wallahu rabbul Ka'bah Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah kepada Habib. Ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami ya Habib. Oke. Syukran ya Habib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Habib,
Satu ada permintaan lagi. Kalau boleh, Habib jangan setahun sekali datang ke sini. Tapi kalau boleh Habib datang setiap hari ke kami ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib, nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli, Allahumma qalbi mustaqil tarim. Salak bijahil Habib, salak bijahil Habib. Ziarah tarim, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. Jindan, punten diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vokalis, salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. Wali, Habib. Barakallahu fika wa fi waladik. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. ما ذكرتموه فإن ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، والذي يستمسك بطاعة الله في موضع يعصى فيه يكون أجره كبير. Apa yang engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah khalayak tersebut, itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. لا تجر المعصية ولا تجر نفسك على المشاركة فيها وتمنى للعاصي أن يكون من التائبين والمهتدين. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain. Akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan hidayat dan tertarik kepada kebaikan. ومهما رجوت أن ينتفع بك أحد أو تكف بعض الشر أو تقرب أحدا إلى الخير فانوي هذه النية لتحصل لك الدعوة إلى الله. Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وإذا لم يتيسر لك شيء من ذلك وخفت على نفسك فرتب لنفسك ترتيب أن تكون في مكان لا خوف عليك فيه. Apabila kita dalam posisi kita bisa melakukan itu, keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk, maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian. أما التوبة إلى الله فلا تبخل بها عن نفسك ولا تتقاعس عنها ولا تتكاسل، فإنه ما مراد عدوك منك في إيقاعك في المعصية إلا بعدك عن الله تبارك وتعالى، وما مراد الله من فتح باب التوبة إلا خذ العدو وتقريبك إليه. فكما أنك عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة ولا تكسل عن ذلك واستمر، فإذا علم الله فيك الصدق جاء وقت يحول بينك فيه وبين المعاصي ويوفقك للثبات. Adapun untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita, dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan. Sebab syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang sering kali, berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. كما أراد عدوك أن يخزيك بمعصية ربك فأخزه أنت بالتوبة إلى ربك. Sebagaimana musuh kita syaitan
ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. ولما جاء بعض السفهاء فسب صالحا من الصالحين فقال له هذا صالح لأغيظن من أمرك بسبي أنت في حل وأنت مسامح وغفر الله لك. قال أنا الآن أغضت الذي أمرك بسبي وهو الشيطان. Ketika seseorang mencaci maki seorang soleh dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang soleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, sungguh saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Dengan apa membuat kesalnya? Yang dalang yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan, dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau, dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau, tetap saya cinta kepada kamu, sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya. ويعينك على تطهير قلبك وعلى سرعة النور إليك أن تقرأ اسم الجلالة اسم ربك الله 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 بمد اللام وسكون الهاء 66 مرة كل ليلة. Dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita. Kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali. وتقرأ 7 مرات من سورة الناس في الصباح وفي المساء. Dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas marah wahidah. 7 مرات. Membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat An-Nas. وبعد كل صلاة آية الكرسي مرة واحدة. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati, setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi 1 kali. ومرحبا بولدك يكمل دراسته في دار العيدروس ويتحول إلى دار المصطفى. Dan Amin. saya menerima anakmu apabila Amin, dia ya sudah Allah. menyelesaikan pelajarannya di Darul Idrus, dia boleh datang kapan waktu ke Darul Mustafa. وأنت في وقت تزور دار المصطفى ويكون حالك أحسن وأحسن. Dan kamu nanti suatu waktu insya Allah bisa datang berziarah ke Darul Mustafa, dan keadaanmu insya Allah akan jauh menjadi Amin, ya lebih Allah. lebih baik dan makin dekat lagi kepada Amin. Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik. Faang, kenapa? Habib, نرجو أن تأتي سنة الآتية مثل هذه يا حبيب. إن شاء الله كلما جينا وجدنا الفرصة نعقد الاجتماع معكم إن شاء الله تعالى، وكذلك في أوقات أخرى ينوب عنا من أحبابنا وإخواننا من يجالسكم في الله تعالى. Amin. Insya Allah nanti kapan waktu kita datang ke sini lagi, dimudahkan waktu bisa berjumpa lagi, duduk bersama-sama, dan juga insya Allah majelis yang semacam ini tidak selesai di sini saja, tetapi berkelanjutkan dan di follow up. Baik. Izin sebelumnya untuk para guru-guru kami, Habib Cinda dan juga Habib Ali, wabil khusus Habib Umar bin Hafiz. Saya pernah jauh-jauh ke Yaman, tapi Allah gak izinin untuk ketemu beliau. Tapi hari ini dibantu oleh sahabat saya sejak pertama kali saya hijrah di Thai, mempertemukan saya dengan beliau, dan alhamdulillah saya bisa memandang wajah guru-guru kami. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan selalu membimbing kita untuk sama-sama kumpul di surganya Allah. Pertanyaan saya, mungkin dari pertanyaan saya akan dibenci, saya akan tidak disukai, tapi saya melakukan ini lillahi ta'ala karena saya sayang dengan mereka-mereka. Sebagai public figure dan influencer, saya mau bertanya bagaimana sikap kami Habib dalam melihat perkembangan LGBT yang sangat meresahkan di media sosial, di televisian, di mana-mana. Dan kami tidak ingin keturunan kami mengikutinya dan menjadi celaka. Bahkan kami tidak mau menerima azab Allah. Bagaimana kami bisa melakukan syiar yang seperti Habib ajarkan dengan kelembutan, tanpa benci, tanpa kekasaran, dan tetap dengan semua ilmu yang Habib berikan. Yang kedua, bagaimana juga sikap kami sebagai muslimah, khususnya influencer, menanggapi orang yang dengan sengaja merendahkan Islam dengan atribut Islam, menggunakan atribut Islam dan melakukan kemaksiatan depan umum, memposting secara besar-besaran dan memviralkan itu semua. Kami juga ingin
melakukan itu dengan kelembutan, tidak menjadi pecah belah, tidak menjadi hal-hal yang menjadi fitnah di kemudian hari. Dan yang ketiga, doain saya Habib, saya bisa menjadi wanita soleha, istri soleha buat suami saya Habib Usman, dan juga saya menjadi wanita soleha untuk anak-anak saya kelak. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kartika Putri. مهما احتقرك من احتقرك من الناس فهل ترضين أن يقابل ذلك أن يفرح الله بأوبتك ورجوعك وطاعتك وأن يستغفر لك نبيه خير خلقه صلى الله عليه وسلم. Seburuk apapun orang merendahkan kita, merendahkan engkau dengan ucapan mereka, makian mereka, akan tetapi bukankah imbalannya adalah kegembiraan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا استحضرت عظمة هذا صغر احتقار المحتقرين، بل هم يحتاجون إلى من يرحمهم في حالتهم هذه، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Dan apabila engkau menyadari akan hal ini, bahwasanya mendapatkan, apabila kita tidak menanggapinya dengan keburukan pula, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di dalam hadis disebutkan cukup seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. كان أحد شيوخنا الحبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله يقول أنا ما أنام في ليلة وفي قلبي غش على أي أحد من الناس، بل أطهر قلبي ولا أدري من الأفضل عند الله تعالى. Salah seorang guru daripada guru kami, itu dahulu beliau mengatakan, saya tidak mau tidur di malam hari, sedangkan di hati saya ada benci kepada satu manusia pun juga. Saya tidur di malam hari, di hati saya nggak ada benci kepada siapapun. Bahkan saya memandang manusia, saya tidak tahu, kalau saya tidak menganggap diri saya lebih mulia dari siapapun, saya nggak tahu siapa yang lebih mulia di mata Allah Ta'ala, saya ataupun mereka. وكان إبراهيم بن أدهم من خيار هذه الأمة وصلحائها في القرون الأولى يحرس بستانا لبعض الناس، فجاء جندي يريد أن يأخذ من البستان فقال له هذه أمانة ولا أمكنك من ذلك، فأبى فضربه على رأسه أولا وثانيا وثالثا، قال أما الرأس فاضربه وأما حق الناس ما أعطيك إياه. فلما يئس منه مشى، فلما مشى قال له بعض الناس تدري من هذا؟ قال من؟ قال إبراهيم بن أدهم، وكان يعرف أن هذا الاسم اسم صالح من الصالحين. رجع إليه وقال من فضلك سامحني أنا ما عرفتك. قال لم ترفع يدك مرة من فوق رأسي إلا أنا قد سامحتك. قال لماذا؟ قال لأنني أحصل أجر بسببك، فكرهت أن أحصل بسببك أجر وأنت تحصل وزر من ورائي، فأنا أسامحك. Ada suatu kisah yang unik. Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulu dia sempat bekerja sebagai penjaga kebun. Ada seorang, istilahnya apa ya, seorang yang arogan atau preman begitu, daripada petugas-petugas yang mencari pungli. Dia datang kepada Ibrahim bin Adham dan meminta buah dari kebun yang dia jaga. Bukan milik Ibrahim bin Adham. Dia bilang, saya minta buahnya. Maka dia bilang, ini bukan milik saya tidak akan berikan kepada engkau. Maka orang itu pun memukul Ibrahim bin Adham, memukul mukanya, ditampar sekali, dua kali. Dia bilang, silakan pukul kepala saya, adapun haknya orang tidak akan saya berikan kepada engkau. Sampai berkali-kali, akhirnya orang ini melihat Ibrahim bin Adham tetap dengan pendiriannya, sudah ditinggal, dia putus asa. Saat dia pergi, tahu-tahu ada orang yang melihat dia dari kejauhan memukul Ibrahim bin Adham. Dia bilang, tahu gak yang kamu pukuli itu siapa tadi? Dia bilang, siapa gerangan orang itu? Itu adalah seorang wali besar yang namanya tersohor, namanya Ibrahim bin Adham. Orang ini terkejut, oh itu Ibrahim bin Adham yang terkenal itu akan kesolehannya. Maka dia datang kepada Ibrahim bin Adham, maafkan saya karena telah melakukan perbuatan buruk kepada engkau. Dia bilang, sesungguhnya adapun maaf bagimu, tidaklah engkau saat memukul saya itu tangan lepas dari pipi saya, melainkan tidak terlepas, melainkan aku telah memaafkan engkau. Ditanya, kenapa engkau mudah sekali memaafkan saya sedemikian rupa? Maka dia menjawab, kata Ibrahim bin Adham, saya tidak mau ketika interaksi yang terjadi antara kita, engkau mukulin saya dapat pahala
berkat engkau mukulin saya. Saya nggak mau ngebales dengan engkau mendapat dosa gara-gara memukuli saya. Maka saya harus memaafkan engkau saat itu juga. وأما أتباعكم من سمعتم منهم احتقارا لدين أو غيره فأنتم أمنا ارحموهم وتشرفوا بأن تنوبوا عن رسول الله في التلطف بهم والرحمة وحسن البيان لهم حتى لا يقعوا فيما يهلكهم في الدنيا والآخرة. Adapun media yang sampai kepada kita dari orang-orang yang merendahkan daripada agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang buta akan agama ini yang perlu patut kita kasihani dan kita rahmati orang-orang tersebut karena telah memberikan persepsi, mendapatkan persepsi yang buruk tentang agama ini. Maka rahmati dan kasihani mereka dan berharap agar hidayat Allah Ta'ala datang kepada mereka sekalian. فلا تبخلوا عليهم بالنصيحة وتشرفوا أن تكونوا بذلك نوابا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية. النصيحة التي تجمع بين اللطف والرحمة والجد والحزم. Jangan pelit kepada orang-orang tersebut untuk memberikan nasihat. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang menggabungkan dua hal. Nasihat yang terbungkus dengan kemasan rahmat, kasih sayang dan cinta dan ketulusan, akan tetapi juga dengan prinsip dan ketegasan. وربما يصغون للواحد منكم أكثر مما يصغون لمن ينصحهم من غيرهم أو من عالم أو غيره، فتكون أنت المؤثر فيهم وأنت السبب لنيل الدرجة عند الله. Barangkali orang tersebut yang kita nasihati akan banyak terpengaruh dengan nasihat kita lebih daripada apa yang dia dapat daripada pengaruh-pengaruh yang memprovokasi dia untuk melakukan kejahatan atau keburukan penghinaan terhadap Islam tersebut, dan engkau pun menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala. لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من دون أن ينقص من أجورهم شيء. Sebab yang mengajak orang kepada kebaikan dan hidayat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti nasihatnya dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, yang alhamdulillah untuk kedua kalinya saya berjumpa, walaupun izin Habib waktu Ramadan kemarin saya diajak oleh guru saya, adik dari Habib Jindan, saya Umi Pipik, uminya Abizar, dan saya alhamdulillah rezeki saya dibaiat oleh Habib Umar, diberikan ijazah sanad ilmu dan diganti nama saya Ummu Fatimah. Alhamdulillah barakallah. Yang saya melihat sosok Habib yang Masya Allah saat membaiat saya pun Habib berada di belakang pintu, itu yang membuat saya Masya Allah akhlak Rasulullah pun beliau terapkan. Dan yang saya mau tanyakan Habib, izin juga Habib Jindan, juga Habib Ali, Masya Allah, semoga Allah muliakan guru-guru kita. Dari 2014 sampai sekarang saya Allah izinkan untuk berdakwah. Dan 1 tahun belakangan ini saya mencoba untuk mensiarkan khulasoh yang Habib Umar tulis. Bagaimana di situ semua doa-doa dari waliullah, dan saya pun sudah merasakan keajaiban saat membaca ini. Di saat saya pernah mengalami kecelakaan, kalau melihat mobil hancur itu mungkin melihat dalamnya orang sudah mati semuanya. Tapi sebelum kejadian itu saya membaca khulasoh yang buku yang sudah Habib berikan, dan mungkin bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang ada di sini, kitab yang ada di paperback itu adalah khulasoh, mohon jangan taruh di bawah karena itu zikir. Takutnya ada di kaki ya, mohon diangkat ya. Karena itu buku zikir, Masya Allah, ini salah satu dakwah.
Lalu 1 tahun belakangan ini saya mencoba dengan dakwah saya menyebarkan kitab Khulasoh ini Habib. Dan di berbagai masjid, di berbagai kota sampai satu hal yang saya mengalami sendiri bahwa ada satu penolakan yang di depan saya buku itu dilempar yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah. Rasanya saya sakit sekali, padahal saya merasakan keajaiban di saat saya membaca buku ini dan mengamalkannya. Bahkan setiap ba'da maghrib saya mengajari anak-anak saya untuk mengistiqomahkan membaca ini karena ada keajaiban di situ. Lalu pertanyaan saya tadi, Habib sudah menceritakan bagaimana sosok Rasulullah yang misinya memanusiakan manusia. Rasulullah tidak pernah membenci, tetapi memanusiakan orang-orang yang membenci. Lalu di akhir zaman ini, begitu banyak sekali manusia yang tidak memanusiakan manusia. Bahkan yang saya alami pun saat saya mensiarkan, membagikan buku-buku ini, lalu ada yang saya alami ini bukan dari orang-orang yang di luar Islam, tetapi justru orang Islamnya tersendiri. Ini yang membuat mungkin sakit ya, tapi lalu bagaimana, apakah saya harus meneruskan hal ini dan bagaimana sikap saya, hati saya dan apa yang harus saya lakukan Habib. Lalu yang kedua ada titipan dari public figure. Ada yang bertanya bagaimana hukum tentang memanjangkan jenggot yang katanya tadi apa Neng? Sunnah, enggak wajib. Maksudnya apa? Hukum memanjangkan jenggot itu, ini pertanyaan dari Baby Romeo sebetulnya. Ya itu tadi. Terus Oke, lalu ada juga tadi yang tentang musik dan yang terakhir bagaimana ulama-ulama terdahulu yang sudah populer di zamannya, lalu bagaimana sikap mereka menyikapi kepopulerannya mereka di zamannya. Sip. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwwata illa billah. من حكمة الله تبارك وتعالى أن يبقى أعداد من المسلمين يتصورون شيء على غير ما هو عليه ويختبر الناس ببعضهم البعض ومهمتنا أن نرحم الجميع. Memang di antara hikmah dan sunnah dari Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan orang lain pula. Diujinya tuh ujiannya berupa gangguan dari manusia, ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terjadi hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai, maka tugas kita secara umum, tugas kita adalah merahmati dan memiliki kasih sayang dan rahmat kepada semua. Itu tugas kita pertama. وصحيح ما ذكرتي من آثار الذكر لله تبارك وتعالى فالله يقول فاذكروني أذكركم. Dan benar apa yang kau sebutkan tentang pengaruh zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, sebut aku, ingat aku akan ingat dan sebut kalian. وقال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan Allah berfirman, orang-orang yang beriman hati mereka merasa damai, tentram dengan zikir kepada Allah. Sungguh hanya dengan zikir sajalah hati manusia itu menjadi damai dan tentram. ولا يكون من الذكر بدعة إلا ما فيه قطيعة لرحم أو سب لمسلم أو سؤال لصنم أو غيره وما عدا ذلك فالذكر كله مشروع بل من أفضل أعمال الإسلام بنص كلام النبي. Dan zikir itu tidak dilarang mengingat itu apabila kecuali kalau ingatannya kepada berhala ataupun juga kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nas yang benar itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat dianjurkan. وصح في الحديث أنه سئل أي المصلين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Disebutkan dalam hadis sahih Nabi Muhammad pernah ditanya,
ahli sholat manakah yang pahalanya paling besar? Maka dijawab oleh Nabi, ahli sholat yang pahalanya paling besar adalah yang paling banyak zikirnya. فسئل أي المتصدقين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Nabi ditanya lagi, kalau ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang mana ya Rasulullah? Nabi jawab, ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang paling banyak zikirnya. سئل فأي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. Ditanya lagi, ahli puasa mana yang pahalanya paling besar? Nabi bilang, yang paling banyak zikirnya juga kepada Allah. فقيل أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. Ditanya lagi, kalau mujahidin yang paling besar pahalanya mujahidin yang mana? Nabi jawab, mujahidin yang paling besar pahalanya yang paling banyak zikirnya kepada Allah. فسمع سيدنا أبو بكر هذه الأجوبة فقال لسيدنا عمر ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan Nabi Muhammad, maka dia komentar. Dia bilang kepada Sayyidina Umar, kalau begitu orang yang berzikir kepada Allah, dia telah memborong kebaikan dunia dan akhirat. فسمعه النبي فقال أجل ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Nabi Muhammad mendengar komentarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beliau mengiyakan, mengaksesi dan mengatakan, betul sekali orang yang banyak zikir kepada Allah memborong kebaikan dunia dan akhirat. وإنما الذين تصوروا التصور الخاطئ عن الأذكار إنما الوسيلة إلى تبيين الحقيقة لهم بالدعاء الله لهم واختيار من يعرف حل الشبهة عنهم بإقامة الحجة والدليل من أهل العلم. Dan sesungguhnya terkadang timbul persepsi bagi sebagian orang yang ingkar daripada zikir-zikir tertentu, mungkin karena dia tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya, maka perlu dia bertanya kepada orang yang bisa menjelaskan untuk memberitahu secara detail tentang dalil dan hujjah daripada zikir-zikir tersebut, hingga hilang persepsi-persepsi tanggapan yang keliru akan zikir-zikir yang disyariatkan itu. ومن قرأ شيئا من أذكار الخلاصة بإيصالك إليهم فلك مثل أجرهم. Dan ketika kita mengajarkan zikir kepada seseorang seperti zikir yang terkandung dalam khulasah dan diamalkan orang itu, maka yang mengajarkan ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membacanya. فأديموا وواصلوا الذكر لله تعالى يديم ويواصل رحمته لكم. Langgengkanlah, teruskanlah, istiqamahlah dalam berzikir kepada Allah Ta'ala agar anugerah dan rahmat Allah Ta'ala terus langgeng dan tercurah kepada kita. Mengenai jenggot, hukum musik dan seni pada umumnya mungkin ya. أما بالنسبة للحية فللمرأة تحلقها. Adapun janggut, maka perempuan harus cukur habis, nggak boleh punya janggut. أما بالنسبة للرجل فيسن له إعفاء لحيته. Adapun orang laki-laki ya memang disunnahkan untuk piara janggut. ثم الأخذ من جوانبها وردت أيضا به السنة لتحسينها. Kemudian juga mengambil dari sisi-sisi janggut tersebut, merapikannya, itu adalah sesuatu yang baik dan disunahkan agar kelihatan rapi. أما حلقها فبين فقهاء الإسلام خلاف أهو مكروه أو حرام. Adapun mencukur habis itu, maka itu menjadi perbedaan pendapat antara para ulama-ulama dalam agama Islam. Ada yang mengatakan itu makruh, ada juga yang mengatakan itu haram. Oke. Kalau musik dan juga seni pada umumnya hukumnya apa? ذكرت الموسيقى. نعم. نعم. أصحاب الموسيقى وأصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر، فإذا يكونون من أهل الذوق الإنساني، فالذي يتعامل مع المشاعر أجدر بأن يدرك حقائق ما يسعد به الإنسان وينعم، فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالموسيقى ما لم يأتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم، وما جاء فيه النص في الإباحة فلا إشكال فيه، والموسيقى بأصنافها بحسب ما تثير
إن أثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير، وإن أثارت مشاعر شر من بغضاء بين الناس أو تقاتل بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب ما تثير في بال الإنسان وفي عقله. Beliau mengatakan tentang pemusik. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang, sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman. Sebab bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman. Bukan cuma musik aja, zikir pun juga, doa pun juga, ibadat pun juga. Kemudian juga di antara musik-musik itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar, maka itu hukumnya haram. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi ada, maka itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan. Syair tersebut itu membangkitkan perasaan. Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Jadi tergantung musiknya dan juga tergantung syairnya dan juga diseimbangkan dengan zikir, mungkin seperti itu ya. Dan tergantung dari apa yang digunakan begitu, dan mengakibatkan apa di dalam nafsu seseorang. فإن نفس الإنسان قابلة للتأثر سلبا أو إيجابا. Sebab nafsu seseorang itu, dia itu mudah terpengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. فبعض الأغاني وبعض الموسيقى وبعض الصوت الحسن يحفز الإنسان لأن يبر والديه أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه أو يكون على استقامة، فهذا كله من الخير وداخل في الخير. Ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah. Ngajak orang untuk bakti kepada orang tua, cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, bakti kepada mereka. Ngajak orang untuk silaturahmi, ngajak orang untuk bikin ketaatan, untuk berderma, untuk peduli kepada sesama. Ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada dakwah juga. Dan ini adalah hal yang baik. ولما كان ينشد شعر سيدنا حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المعاندين من الكفار، مدحه النبي وقال إن جبريل وميكائيل معك ما نفحت عن رسول الله. Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah, seorang penyair, seorang seniman penyair, dia banyak membuat syair, dia mengubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad daripada cacian dan makian orang-orang yang kafir. Maka Rasul SAW menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit dengan ucapan, sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu, manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad SAW. وكان أحد الشعراء أمية بن أبي صلت له حكم يلقيها في شعره. قال بعض الصحابة فركبت مع النبي في السفر، قال تحفظ شيء من شعر أمية بن أبي صلت؟ قلت نعم. فقال فأنشدني، فأنشدته بيتا فقال هيه أي زدني، فأنشدته بيتا فقال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. Dulu ada seorang seniman, penyair dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad, namanya Umayyah bin Sult, yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ, sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang, apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang, iya saya hafal.
Maka diucapkan 1-2 bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata, yakni tambahkan lagi, ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi gak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. وكما تتأثر مشاعر الإنسان بالصوت الحسن وبالأنغام المناسبة فكذلك تتأثر بالنية الصالحة وبالرحمة وبإرادة الخير وبالقيم الفاضلة تأثرا أكبر. Sebagaimana nafsu manusia, dia mudah terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, bangkitlah perasaan seseorang tersebut. Dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga. وقد دخلت سيدنا أبو بكر على السيدة عائشة وعندها جاريتان تغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله ففتح النبي وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama Siti Aisyah ada teman-teman mainnya, anak-anak begitu, gadis-gadis kecil begitu, yang mana mereka ini melantunkan nyanyian syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah, dan di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sedang menutup wajahnya. Sayyidina Abu Bakar saat masuk, maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya. Masa iya ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad? Menegur Siti Aisyah. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, biarkan wahai Abu Bakar. Enggak sejauh itu maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini adalah hari Id, hari lebaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.